Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada ibu guru yang bisa mengikuti sosialisasi P5 pada periode praktek kali ini ya. Kemudian teman-teman semua, terima kasih atas kesempatannya dan saya akan menyajikan proyek P5 atau tahap pengenalan. Nah, di sini ada pun tema yang saya ambil yaitu bangunlah jiwa dan raganya. Topiknya itu pelajar anti bullying. Nah, anak-anak semua pasti pernah tahu apa sih itu bullying. Untuk mempresentasikan waktu, Ibu akan mempresentasikan salah satu yang termasuk apa itu bullying. Nah, itu di depan sudah ada pengertian bullying. Nah, itulah pengertian bullying yang artinya tindakan agresif yang bersifat menyakiti, mencaci dan mengejek. Nah, bisa terjadi di kelompok atau di tempat mana? Seperti di tempat kerja, sekolah, apalagi media sosial. Selanjutnya, jenis-jenis bullying ada beberapa. Yang pertama bullying fisik. Nah, jadi bullying fisik pasti berkaitan dengan anggota tubuh. Apa contohnya? Memukul, apalagi menendang, tuh, apalagi kekerasan fisik lainnya seperti mencubit, ya. Kemudian yang kedua bullying verbal. Yang mana itu contoh bullying verbal? Yang menyebut nama buruk atau mengancam. Jadi jangan sebut salah-salah nama temannya ya. Ya. Kemudian yang ketiga cyberbullying. Yang mana itu? Bullying yang terjadi melalui media sosial. Selanjutnya, cara mengenali bullying. Apa itu? Perilaku yang berulang dan disengaja terhadap seseorang. Ya, perilaku yang disengaja. Nah, seperti hari ini disembunyikan pulpen temannya. Besoknya lagi disembunyikan bukunya. Itu salah satu contoh perilaku bullying itu ya. Selanjutnya, dampak bullying. Nah, dampak bullying ada beberapa. Anak yang terkena bullying itu bisa depresi, ya, bisa apalagi trauma dan tidak mau ke sekolah karena selalu dibully sama temannya. Itu penurunan prestasinya itu berkurang ya, tidak semangat di dalam belajar, tidak merajin ke sekolah karena itu salah satu dampak dari bullying. Selanjutnya, dampak bullying bagi pelaku. Nah, ini kalau ada faktor penyebabnya, ada tanda-tandanya, berarti harus ada cara mencegah. Tuh, apa cara mencegahnya? Menghadapi bullying dengan berani dan percaya diri. Nah, menghadapi bullying dengan percaya diri. Dari pemaparan tema P5 yang telah dijelaskan, adakah yang mau bertanya tentang pelaku anti bullying? Oke, coba Rizwan. Oke, bagaimana ciri-ciri orang yang terkena bullying? Ada yang bisa menjawab ciri-cirinya? Ada? Ciri-ciri orang yang terkena bullying itu kita bisa lihat dari tingkah lakunya dulu. Nah, kalau biasanya orang ini ceria atau anak ini ceria, tiba-tiba dia mengalami dia murung di sekolah, malas mengerjakan tugas, atau kita tanya jangan-jangan ini ada yang membuli di sekolahnya, ya? Amin. Jadi bisa yang bisa dijelaskan atau sampaikan bahwa sifat bullying ini merupakan sifat yang agresif terhadap pada diri yang bisa menyakiti orang lain, ya. Nah, bahayanya bullying, jadi harus senantiasa dihindari. Paham? Nanti Ibu akan putarkan satu video contoh kontekstualisasi yang dalam kehidupan sehari-hari bagaimana sih contoh sifat bullying itu. Nah, kenalin, ini namanya Ara sama Kalista. Mereka berperan menjadi pembuli. Kalau ini Cinta, berperan penolong korban dan juga ustazah. Kalau ini Jamila, berperan menjadi penolong
Dialog dini hari kepada diriku sendiri, tak bisa ku tertidur lagi, melayang pikirku pasti. Menanti-nanti cahayamu Kita saling sayang dan Itulah salah satu contoh apa? Kasus bullying ya. Nah, di situ bisa Anda lihat ada yang korban, pelaku dan apa? Menolong. Jadi biasakan seperti itu, tapi jangan biasakan membuli. Ya. Nah, kalau dilihat temannya ada yang diejek, ada yang dilempari kertas, silahkan lerai dia, bukan diikut. Ya, ikut membuli. Paham? Nah, itulah salah satu contoh kontekstualisasinya. Insya Allah besok kita akan melanjutkan tahap aksi dengan membuat poster anti bullying. Ya, kemudian kita kampanyekan kepada teman-teman di sekolah. Oke, itulah yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Anak-anak tadi semua yang sudah bertanya dan tentang bullying, sudah menyaksikan contoh kontekstualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini itu semua bernilai ibadah dan bermanfaat pada kehidupan kita di ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita sudah melaksanakan tahap pengenalan dan kontekstualisasi. Hari ini adalah tahap aksinya ya. Jadi Ibu akan bagikan alat dan bahan. Anda semua diminta untuk membuat poster sesuai dengan petunjuk yang ada. Paham? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan tahap aksi dari pembuatan poster pesan anti bullying ya. Merupakan kelima kita, yaitu mengkampanyekan kepada setiap kelas. Bisa dimulai sekarang ya. Kita keluar mengkampanyekan ke setiap kelas. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kakak-kakak, kami dari kelas 4 akan mengkampanyekan tentang ayo cegah perundungan. Ayo cegah perundungan. Jangan mengejek sesama teman. Contohnya cupu, pendek, bodoh, jelek, lemah, miskin. Selanjutnya kelompok 2 bisa ditambahkan hasil posternya apa? Nah, maju-maju ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ciptakan lingkungan yang penuh kasih, saling mendukung dan menghargai perbedaan. Perundungan bukan hanya kekerasan fisik, kata-kata kasar
menghadap ke